Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang belum kenal aku dan baru pertama kali nonton video ini, perkenalkan namaku Geraldine Kondorora, biasa dipanggil Dini. Dan di video kali ini aku akan bertutur kata, tapi tidak sendiri. Aku akan ditemani oleh salah satu perempuan cantik dari Toraja. Mari kita sambut Lutwinia Clarissa Tarukan. Halo Wini. Selamat datang di Tutur Kata. Terima kasih sudah main-main ke sini. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk bertutur kata hari ini, Win. Ya, terima kasih juga untuk Adini yang sudah diundang ke Tutur Kata. Ya, sama-sama. Ya teman-teman, jadi Winnie ini adalah salah satu adik aku dulu di kampus ya, Winnie ya. Tapi kita nggak sempat ketemu ya, Win. Iya, Kak. Jadi kakaknya Winnie itu adalah sahabat aku dulu pas kuliah, dan kebetulan Winnie memilih untuk melanjutkan pendidikan di kampus yang sama dengan kami dulu. Oke, Winnie. Oke, Kak. Gimana kabarmu hari ini, Win? Puji Tuhan, luar biasa, Kak. Baik. Kak Dini gimana? Ya, kabarku hari ini baik sekali dan cukup deg-degan mau interview. Waduh. Winnie, mau bertutur kata sama Winnie karena ini adalah kali ketiga aku sih, Win, interview sama kali keempat sih interview sama perempuan dari Toraja. Dan Win, kali ini di episode Tutur Kata aku mau bahas satu topik dengan kamu tentang pendidikan. Oke. Nah, kenapa pendidikan, Win? Karena menurut aku pendidikan itu sangat penting untuk disuarakan, dan aku percaya sih pendidikan itu bisa mengubah kehidupan setiap orang. Dan aku mau ajak kamu, lebih tepatnya ke sharing sih, gimana perjalanan pendidikan kamu. Boleh ya, Winnie? Boleh, Kak. Oke, Winnie. Nah, Winnie boleh ceritain nggak ke kita perjalanan pendidikan kamu dari TK ya, dari TK sampai dengan bisa kuliah di Jogja. Oke, jadi dari TK itu, jadi TK, SD, SMP tuh kalau saya tuh di Toraja, Kak. Jadi itu satu yayasan. TK-nya di TK Angela, terus SD-nya di Penyarosari, terus SMP-nya di Pelita Bangsa di Makale. Terus SMA-nya ke Makassar. Oh, oke. Ya, pindah ke Makassar, terus asrama di Makassar. Nah, habis itu kuliahnya pilih ke Atma, ikut kakak. Terus lanjut deh S2 di Atma. Oke, berarti sekarang kesibukanmu kuliah S2 juga? Iya, kuliah S2, terus sekarang lagi magang di Gading Serpong, Kak, di salah satu perusahaan konstruksi. Oke. Nah, Win, berarti kamu dari TK sampai dengan SMP ya, itu di Toraja, tapi setelah SMA itu lanjut ke Makassar. Dan di situ asrama? Iya, asrama. Terus pas kuliah pilih Jogja kan? Iya, Jogja. Kamu pas pertama kali datang ke Jogja itu kan berarti ngekos ya, Win ya? Iya, Kak, ngekos. Ada hal-hal yang membuat kamu shock nggak pas pertama kali keluar dari asrama, terus merasakan dunia kosan, dan itu di luar Pulau Sulawesi ya berarti ya? Ada nggak shock culture dari kamu? Kalau shock culture tuh seperti sebenarnya tuh hampir sama sih kayak asrama, Kak. Cuman pas yang aku pindah ke Jogja, Kak, itu kan lagi masa COVID, peralihan COVID. Iya. Terus di situ pas masuk kosnya tuh benar-benar baru aku sendiri, Kak. Jadi nggak ada, belum ada teman, jadi kayak ya takut, terus nggak ada teman, belum kenal teman gitu, Kak. Jadi kayak aduh, bisa nggak ya ini? Apalagi orang tua kan pas antar ke Jogja itu cuma 1 hari. Oke. 1 hari, habis itu ditinggal. Nah, untungnya pas itu ada teman-teman dekat yang mau ngekos di situ juga. Jadi pas pertama kali ngekos di situ cuma berdua. Nah, bener-bener berdua. Dari berapa padahal kamar? Kamarnya tuh ada 30-an. Jadi kayak pas awalnya tuh aduh, iya. wow. Menyeramkan. Tapi sebenarnya hampir sama 11-12 sih sama asrama, Kak. Oke, berarti dari kehidupan anak kos dan anak asrama itu kurang lebih sama ya? Iya, sama. Oke, tapi kalau menurut kamu orang-orang di Jogja
Itu gimana? Oh, nah itu salah satu culture shock sih Kak. Orang-orang di Jogja itu sangat ramah banget. Ketemu tuh tunduk, pasti tunduk, nyapa, pasti situ. Oke. Dan itu berapa lama kalian cuman berdua di kos itu? Berdua itu hampir 3 bulanan sih Kak. Oke, terus baru yang lain pada masuk? Iya, baru masuk. Oke. Itu masa-masa COVID ya, Win ya? Si COVID. Astaga, oke lah, Win. Berarti kalau misalnya dari shock culture itu lebih ke orang-orang di Jogja sangat ramai ya, Win? Iya sih, setuju sih. Aku juga pas merasakan kuliah di Jogja itu aku agak shock karena kayak orang tua itu kayak respect banget gitu loh sama anak-anak kuliah di sana, dan aku merasakan lebih dihargai, terus keberadaan kita itu benar-benar disambut kan. Betul. Itu sih yang paling aku syukuri juga sih di Jogja. Nah, berarti kamu setelah pindah pulau kan, pindah pulau, memilih untuk kuliah di Jogja. Jurusan apa tuh, Win? Jurusan teknik sipil Kak. Oh, teknik sipil. Kenapa pilih teknik sipil? Kenapa pilih teknik sipil? Awalnya tuh iseng-iseng Kak, ngikut kakak. Taunya terusan. Oke. Sekarang. Oke, baiklah. Berarti pengaruh dari keluarga juga berpengaruh banget ya? Betul. Bener sih, sosok kakak itu penting juga ya dalam keluarga ya? Oke. Dan menurutku aku tuh dulu tuh sampai sekarang sih role modelku gitu Kak. Oh. Tuh. Oke. Kamu anak keberapa sih, Miss? Anak kedua Kak. Oke. Ada dari berapa bersaudara? Jadi 2. Saudara anak bungsu. Anak bungsu dari dulu. Oke. Berarti emang siapa sih nama kakaknya? Agung. Oke. Halo Kak Agung. Ya, Kak Agung adiknya ada di sini. Ya, kalau aku kebetulan 4 bersaudara ya, Win. Dan aku kadang harus jadi kakak, jadi adik juga. Tapi kalau cuma 2 bersaudara itu, kamu yang ya adik lah ya. Iya, benar. Berarti panutan kamu memang Kak Agung ya? Iya. Gimana Kak Agung? Baik nggak? Baik. Baik. Sangat baik ya. Dewasa nggak ya? Sangat dewasa. Sayang nggak sama Kak Agung? Sayang dong. Oke. Ya, kita ngomongin dikit ya tentang Agung ya. Kak Agung juga itu menurutku pas kuliah di Jogja, aku bersyukur banget bisa kenal sama Kak Agung, karena selama di Jogja itu dia menurutku bukan cuman Winnie yang jadiin dia panutan, tapi banyak banget teman-teman selama di Jogja yang jadiin Kak Agung itu panutan. Dan banyak sih dari cara dia memimpin, terus aku suka banget sama dia, one of my favorit dulu di Jogja sih, Winnie. Thank you Kak Agung. Oke, Win, selama kamu di Jogja itu kan jurusan teknik sipil, anak teknik itu kan kadang sibuk ya sama tugas. Iya. Terus apalagi banyak tuh yang aku denger kalau misalnya dari SMA terus ambil teknik itu mereka agak-agak shock gitu, Win. Nah, tapi kalau kamu gimana kuliahmu sejauh ini, dan apa sih yang kamu lakukan biar kamu tuh nggak bosan kuliah? Ada nggak sih di luar akademis yang kamu ikuti, kegiatan di luar akademis? Di luar akademis tuh ada Kak, selama organisasi di Jogja tuh ada. Pertama tuh ikut volunteer di Pingit, itu volunteer perkampungan sosial Pingit. Kemudian ikut komunitas juga Kak di kampus, ikut komunitas mahasiswa Toraja sama komunitas Misa kampus. Oh, banyak ya? Lumayan. Padahal aku pikir kamu orangnya introvert apa extrovert sih? Bisa introvert, bisa extrovert juga sih Kak. Okay. Bisa beradaptasi juga ya? Bisa. Oke. Berarti kamu cukup aktif juga ya di luar non akademis. Kamu juga aktif ya, Win. Nah, kenapa kamu menyibukkan diri untuk aktif selain aktif di perkuliahan secara akademis, kamu juga memilih untuk aktif di non akademis? Kenapa? Karena yang pertama di Atma tuh syarat lulusnya harus memenuhi SPAMA Kak. Oke. Kemudian yang kedua tuh pengen cari relasi yang baru aja sih Kak. Relasi yang baru, teman yang baru, sama suasana baru. Biar nggak capek, nggak
pusing di kampus gitu Kak. Jadi kalau pusing ya ikut organisasi supaya nggak pusing. Iya. Kalau berarti kamu relasinya nggak cuma di kampus, di jurusan teknik industri juga, di jurusan teknik industri doang ya? Di luar juga ya? Iya Kak, di luar. Semuanya di luar sih Kak, nggak ada yang malah nggak ada yang organisasi yang seprodi yang di teknik sipil. Nggak pernah ikut yang di teknik sipil. Soalnya ikut yang di luar komunitas yang untuk universitas, sama ikut yang antar kampus. Iya. Keren banget. Oke, salut banget sama Dewi nih. Ya padahal aku pikir pas kita pertama ketemu itu kamu orangnya pendiam. Nah banyak yang kira kayak gitu Kak. Pasti pendiam, pasti nggak pernah ikut ini. Tapi ternyata, nyatanya masih adalah ikut-ikut gitu. Seneng ikut kayak gitu. Seneng dong. Apa sih yang membuat kamu tertarik? Ya itu tadi sih Kak, relasinya banyak. Terus kayak kan setiap kita ketemu orang kan pasti kita dapat pengalaman baru dari orang. Terus ya banyak teman baru sih Kak, itu sih. Ya berarti lebih ke relasi ya? Iya, relasi. Kalau menurut kamu ya Win, relasi itu dalam perjalanan pendidikan kamu penting nggak? Sangat penting sih Kak, sangat membantu menurutku, apalagi teknik sipil tuh kan tugasnya banyak banget kan. Nah kalau misalnya kita relasinya kurang, ya pasti kayak untuk ngerjain tugas tuh ya susah juga Kak. Kayak kita butuh orang untuk berpikir untuk sama-sama ngerjain tugas. Tapi kalau relasinya banyak kan, yang berpikir kan banyak juga Kak. Jadi ya membantu juga sih menurutku Kak. Oke, penting banget ya berarti ya. Sangat penting. Sangat penting. Oke Winnie. Kalau sekarang berarti kamu sibuk S2 dan magang. Iya, magang. Nah, boleh sharing nggak ke aku sama teman-teman yang nonton video ini, kenapa kamu memilih untuk melanjutkan pendidikan ke S2? Kenapa melanjutkan pendidikan ke S2? Karena yang pertama tuh didorong sama orang tua sih Kak, apalagi bapak tuh selalu arahin support anaknya untuk lanjutkan pendidikannya. Karena dimana aku kan cewek Kak. Nah bapakku tuh pengennya anaknya cewek kerjanya di kantor aja, nggak usah yang di lapangan. Soalnya kan teknik sipil kan banyaknya yang di lapangan Kak. Jadi didorong di support gitu untuk S2 biar bisa jadi dosen gitu. Terus yang kedua itu pas aku semester 7 Kak, itu ada program fast track. Kebetulan ada program fast track. Nah pas banget ngasih tahu ke bapak dan setuju, kayaknya lebih bagus deh ambil ini, soalnya kan programnya tuh semester 7 tuh udah semester 1 di S2. Jadi untuk setelah lulus cuma butuh 1 tahun untuk S2-nya. Jadi ambil deh Kak. Itu ikut fast track juga kan, cepat lulus tuh Kak, cuma 1 tahun sama gak bayar uang semester 1. Berarti ada beberapa bonus ya yang kamu dapat ya. Kalau berarti lanjut kuliahnya di Atma juga? Iya, di Atma. Berarti aku boleh simpulin kamu lanjut S2 itu karena pertama support dari orang tua, dan yang kedua kamu dapat informasi. Kamu itu dapat informasi atau dicari informasinya? Dari ini sih, dari fakultas sih yang share. Berarti kamu lanjut karena beberapa privilege yang bisa kamu dapatkan ya saat kuliah. Nah, menurut kamu ya Win, seberapa penting support dari orang tua buat pendidikan kamu? Sangat penting sih Kak, menurutku support orang tua. Soalnya di saat kita lagi capek-capeknya kuliah tuh, support orang tua tuh sangat penting sih, yang bikin jadi semangat untuk lanjut kuliah Kak. Betul, sangat penting banget sih Kak. Apalagi kita anak rantau ya. Apalagi anak rantau jauh dari orang tua, kalau orang tuanya kurang support tuh gimana ya, tambah sedih deh Kak. Tapi kalau ada support orang tua pasti kayak tambah semangat. Gitu. Iya. Dan aku seneng sih lihat kamu bisa dapat arahan seperti itu dari orang tua. Bersyukur nggak? Bersyukur banget Kak, bersyukur banget ya. Iya, itu hal yang harus kamu syukuri sih Win, karena aku percaya bahwa nggak semua teman-teman anak-anak muda kayak kita, atau mungkin anak-anak muda Toraja itu diberikan support sistem juga dari orang tua. Mungkin diberikan, tapi versinya beda-beda kan.
Yang aku maksud di sini tuh kalau misalnya kita lulus kuliah S1 itu gak semua orang tua itu memberikan arahan kepada kita. Banyak orang tua dan mungkin terlebih khusus itu orang tua Toraja yang memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk melanjutkan kuliah kah atau memilih untuk bekerja. Dan apapun itu menurutku it's okay banget sih. Betul. Yang penting bertanggung jawab ya Min. Bertanggung jawab, dan kalaupun nanti kalau kita di dalam menjalani itu ada beberapa hal yang mungkin kayaknya harus belok kanan dulu deh, ya oke, nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Dan itu sih penting banget ya, support dari orang tua. Apalagi kita anak rantau yang jauh dari orang tua, tapi aku percaya sih Win, aku kan udah merantau juga udah lama banget kan. Tapi kamu percaya nggak kalau misalnya meskipun fisik kita jauh dari orang tua, tapi pikiran, hati, jiwa itu ada terkoneksi gitu iya sama dong, aku. Kak. Percaya nggak? Iya. Yes, dan itu sih juga yang aku alami. Oke, Win, kalau saat ini ya Win, kalau ditanya cita-cita kamu apa untuk saat ini? Cita-citanya untuk saat ini tuh cuman pengen cepet-cepet selesaiin ini sih Kak, tesis sih. Oke. Itu sih cita-cita untuk saat ini. Gimana? S2-nya susah nggak? Waduh, S2-nya tuh susah sih Kak. Mau dibilang susah, ya susah. Soalnya lebih ke paling banyak tuh bikin paper. Jadi harus banyak membaca sih. Harus terus ke perpus sih, harus tiap hari. Harus. Oke. Teman-temannya gimana? Teman-temannya seru Kak, seru banget, seru. Dan aku dengar kalau S2 teman kita bukan yang seumuran lagi ya. Teman kelasku ada yang direktur. Oke. 2 orang, terus ada yang kerja juga, ada yang masih fresh graduate juga ada. Ada kesulitan nggak selama kerja sama dengan mereka? Enggak sih. Kalau teman-teman S2 tuh apa ya, kayak ada ambis-ambis sih Kak. Semangat-semangat gitu. Iya. Kamu termasuk orang yang ambis nggak dalam pendidikan? Waduh, enggak juga sih Kak. Enggak yang ya biasa-biasa aja sih Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kamu dalam pendidikan ya Win, kamu orangnya termasuk yang harus tahu sampai akar-akarnya atau gimana? Harus sih Kak, harus. Apalagi kalau kepo banget kan Kak, harus tahu. Oke. Oh, kamu kepo ya? Kepoan. Nggak apa-apa sih, kepo tuh justru bagus ya untuk hal-hal yang penting ya Win. Betul. Kalau di kampus kamu termasuk orang yang aktif dalam akademis nggak Win? Enggak sih Kak. Tapi maksudnya gimana? Aktif maksudnya kalau misalnya kerja kelompok nih, kamu lebih banyak inisiatif dibanding teman yang lain atau lebih banyak menunggu instruksi atau gimana? Menurutku gimana ya Kak? Atau menyesuaikan menyesuaikan sih dengan teman kelompoknya gitu. Lebih ke pembagian tugas sih dalam kelompok. Kan kalau S2 tuh biasanya tuh kebanyakan kelompok gitu Kak. Ya. Jadi daripada nunda-nunda, lebih baik kita bagi-bagi per anak. Ini tugasnya ini biar cepet selesai. Oke. Nah, tipe kamu itu kalau mengerjakan tugas harus sesuai deadline kah, atau kan ada tuh ide-ide brilian yang datang ketika menuju deadline, jadi baru dikerjainnya Yang penting harus selesai sebelum deadline sih Kak, harus. Soalnya dosen tuh banyak yang harus ini sih Kak, harus menyelesaikan intinya, harus gitu, menyelesaikan sebelum deadline-nya. Harus selesai. Terus harus ini juga sih Kak, menurutku harus selesai sebelum, misalnya sehari sebelum deadline, biar nggak kepikiran gitu. Oke. Tips dari kamu juga kalau misalnya ada tugas harus selesai, harus segera diselesaikan guys. Oke. Nggak boleh tunda-tunda. Oke. Udah seberapa cinta kamu dengan teknik sipil? Aduh Kak, nggak mungkin dong lanjut S2 kalau nggak cinta. Sejauh ini udah 60% lah 60%. cintanya. Senang ya sama teknik sipil? Senang. Oke. Nah, ini kalau aku boleh simpulin ya, berarti kamu itu memang memprioritaskan pendidikannya dalam
kehidupan kamu, apalagi support dari orang tua yang mengharuskan bahwa anak perempuan itu juga bisa kok sekolah setinggi-tingginya, dan anak perempuan Toraja itu bisa kok untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan ya. Betul. Oke. Penting nggak pendidikan buat kamu? Penting dong Kak. Penting banget. Seberapa penting? Soalnya pendidikan kan suatu proses pembelajaran kan, dari kita yang nggak tahu menjadi tahu, memahami segala sesuatu, segala hal yang awalnya kita nggak tahu, kita kepo menjadi tahu gitu Kak. Jadi sangat penting sih menurutku, harus banget sekolah. Kalau menurut kamu ya Win, pendidikan itu bisa mengubah hidup seseorang nggak? Iya dong. Kenapa? Soalnya dengan pendidikan kita kan banyak ketemu orang, kita dapat belajar dari pengalaman orang. Terus dengan ajaran di sekolah, di kampus kan kita dapat hal-hal yang baik tuh Kak. Jadi dalam menerapkan setiap hari tuh pasti yang baik-baik juga dong Kak. Tuh. Dan relasinya ya? Dan relasinya setiap SD, SMP kan ketemu orang-orang baru terus Kak. Jadi dapat relasi-relasi yang baru terus, dengan pengalaman yang baru dan suasana yang baru. Oke Win. Nah Win, mungkin banyak ya teman-teman kita di sana yang mungkin ingin untuk sekolah tapi ada beberapa keterbatasan yang lain dan mereka mungkin butuh semangat. Ada nggak pesan dari kamu buat teman-teman, khususnya anak-anak dari kampung kita lah ya, Toraja? Boleh Win kasih pesan dan saran buat mereka. Pesanku tetap harus semangat sih, harus semangat sekolah. Jangan ditunda-tunda, lebih cepat lebih baik. Terus semangat terus, apalagi kalau udah dapat support dari orang tua tuh harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sih Kak. Oke Winina, sebelum kita lanjut kita mau main games. Gamesnya ini istilah titik-titik di bawah ini. Nah, kamu bisa jawab satu. Kalau misalnya aku sebutin satu kata, berarti jawabnya satu kata doang. Tapi kalau aku nggak sebutin satu kata, boleh pakai kalimat. Pertanyaan pertama. Sebagai anak rantau, aku harus selalu telepon orang tua. Yang kedua, hal yang paling aku kagumi dari Toraja adalah? Dari Toraja tuh apa ya Kak? Adatnya. Salah satu tempat favoritku di Jogja adalah? Waduh. Untuk saat ini sih Perpus sih Kak, Perpus UAD. Waduh, kelihatan banget ya guys. Kalau misalnya SD tuh emang beda ya tempat favoritnya ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Makanan Toraja favoritku adalah? Pak Piong dong. Terakhir, bagiku Jogja adalah? Jogja istimewa. Tepuk tangan dulu dong. Nah ini sebelum kita lanjut lagi pertanyaan terakhir, kamu ada pertanyaan nggak buat aku? Kenapa sih Kak Dini bisa bertutur kata, membuat tutur kata ini Kak? Pertanyaan yang bagus banget ini. Nah, kalau menurut aku ya Min, aku tuh semenjak kuliah itu kan menurut dari proses kuliah itu lebih ke memperlengkapi diri aku. Nah, sejak masuk dunia kerja itu aku pikiran tuh ada nggak sih hal yang aku bisa lakukan biar bisa berkontribusi lah untuk ya contoh kecilnya buat Toraja atau enggak buat teman-teman di sekitar aku kayak gitu. Dan hal berharga yang aku bisa bagikan itu adalah ya pengalaman. Karena di umur kita sekarang itu kalau misalnya kita mau bagi materi, bagi hal-hal yang mungkin bisa dinilai dengan uang, kita kan masih dalam proses untuk membangun karir gitu kan, dan aku percaya sih kalau misalnya kita bagi pengalaman itu nggak akan pernah habis Win. Dan aku tuh mau hidupku itu bisa berdampak positif bagi banyak orang. Dan kenapa aku bertutur kata? Karena aku percaya bahwa Toraja itu tidak hanya kaya dengan adatnya, dengan katanya kerbaunya yang mahal, pestanya yang mahal, tapi aku percaya kalau Toraja itu punya anak-anak muda yang sangat kaya dengan pengalaman, sangat kaya dengan ilmunya, dan itu akhirnya aku buat tutur kata, harapannya bisa menjadi wadah buat teman-teman Toraja
bisa berbagi. Sangat positif ya Kak. Iya dong. Buat teman-teman ataupun buat orang tua kita sih. Mungkin orang tua kamu dan orang tua aku juga belum pernah mendengarkan cerita-cerita kita kayak gini kan. Dan ya semoga nanti video kita bisa bermanfaat sih. Amin. Buat orang banyak. Itu sih Win kenapa aku buat tutur kata. Nah terakhir Win, kamu kan udah umur sekarang berapa Win? Udah mau 22 Kak. 22 tahun dan dalam pendidikan itu nggak mudah kan? Iya. Makanya nggak semua orang bisa finish di garis finish tepat waktu, ataupun ada yang bermacam-macam lah ya prosesnya, dan memang pendidikan itu nggak mudah. Tapi aku percaya anak-anak yang memiliki niat yang baik, terus memiliki tujuan yang ingin dituju, dan memanfaatkan semua kesempatan yang ada, mencari informasi sebanyak mungkin, itu pasti jalannya dalam pendidikan itu akan dibukakan pintu-pintu oleh Tuhan. Aku percaya itu sih. Jadi meskipun banyak keterbatasan, ya balik lagi ke kita mau lihat keterbatasan itu dari segi apa, dan apakah kita stuck di situ atau mau lihat pintu-pintu lain yang terbuka gitu. Nah Win, boleh nggak kamu apresiasi diri dulu sebelum kita lanjut lagi mengisi hari-hari ke depan? Boleh nggak di video kali ini kamu apresiasi dulu perjuangan kamu, terus pekerjaan kamu sejauh ini, pendidikan yang sudah kamu berikan, yang sudah kamu tekuni, waktu yang sudah kamu habiskan di pendidikan, dan semua yang sudah kamu kerjakan. Bolehlah diapresiasi dulu dirinya sendiri. Oke Kak. Okay. Ya, terima kasih untuk diri saya sendiri. Terima kasih Winnie untuk segala jerih payahnya, segala perjuangannya. Walaupun banyak tangisan ya Kak, banyak banget tangisan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk masih mau mencari tahu, dan terima kasih untuk tidak pernah menyerah sih Kak. Udah? Oke. Jangan nangis. Gak apa-apa. Oke Winnie, terima kasih banyak sudah gabung di Tutur Kata. Meskipun singkat ya, tapi aku bersyukur banget bisa bertutur kata sama kamu hari ini. Dan mungkin teman-teman ada yang tanya nih Win, kok bisa sih Kak Dini sama Winnie ada di satu tempat yang sama sekarang? Oke, mungkin aku jelasin kali ya Winnie ya. Jadi sekarang teman-teman, Winnie itu lagi magang di Gading Serpong di Tangerang Selatan, dan kebetulan aku tinggal di Tangerang Selatan. Dan karena koneksi relasi yang aku sama Winnie punya, jadi kami bertemu dan saat ini kami satu kos bareng. Dan aku bersyukur banget sih selama 1 bulan ini bisa dinamika bersama Winnie, menghabiskan weekend bersama Winnie, dan bisa buat video tutur kata sama Winnie. Oke Winnie, terima kasih banyak buat kamu yang sudah mau berbagi di video ini. Nanti kalau misalnya kita lanjut part 2 boleh lah ya? Boleh lah ya. Oke. Dan buat teman-teman, kami mohon maaf ya kalau misalnya dalam tutur kata kami saat ini tuh ada yang mungkin kurang berkenan ya Win. Mohon dimaafkan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton tutur kata. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat aku sama Winnie, dan Winnie nanti kalau misalnya kangen sama Winnie yang 22 tahun boleh nonton video ini. Boleh deh. Dan semoga kamu bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Amin. Bisa menggapai cita-citanya dan bisa memulai karir nanti suatu hari nanti yang bisa bermanfaat bagi. Oke Winnie, terima kasih banyak Winnie, dan sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di tutur kata selanjutnya. See you. Dadah.